Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di lapangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salat dan salam tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru serta staf tata usaha, kemudian yang saya cintai, saya banggakan siswa-siswi sekalian. Hari ini Bapak ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kita, begitu dekatnya sampai kita sering mengabaikannya. Sesuatu yang begitu sederhana tapi berdampak luar biasa bagi kehidupan kita. Iya, hari ini kita akan berbicara tentang kebersihan. Anak-anakku sekalian, mari kita coba jujur pada diri kita sendiri. Apakah lingkungan sekolah kita sudah bersih? Coba lihat di sekitar kalian, apakah masih ada sampah plastik, bungkus makanan atau botol air mineral yang tergeletak begitu saja? Jangan-jangan ada beberapa dari kalian yang pagi tadi dengan santainya membuang plastik permen ke tanah sambil berjalan, berpikir bahwa itu bukan masalah besar. Bukankah kita sudah memiliki tempat sampah? Bukankah kita sudah diingatkan berulang kali untuk membuang sampah pada tempatnya? Tapi entah kenapa sampah masih saja berserakan. Seolah-olah tempat sampah adalah benda yang hanya berfungsi sebagai panjangan. Seolah-olah membuang sampah pada tempatnya adalah pekerjaan berat yang membutuhkan tenaga ekstra. Sungguh ironis, kita ingin sekolah yang bersih tetapi kita sendiri yang mengotorinya. Kita mengeluh saat melihat sampah berserakan, tetapi kita juga yang membuangnya sembarangan. Kita ingin nyaman duduk di kelas, tetapi tidak segan-segan meninggalkan bekas makanan di laci meja. Kita mengagumi sekolah-sekolah yang bersih dan rapi, tetapi tidak pernah bercermin pada diri sendiri. Apakah kita sudah menjadi bagian dari kebersihan itu? Anak-anakku sekalian, ada satu fenomena yang selalu menarik perhatian saya. Ketika ada yang membuang sampah sembarangan, seringkali kita hanya diam, atau mungkin kita hanya mengangkat bahu, berpikir, nanti ada petugas kebersihan yang membersihkannya. Luar biasa sekali, seakan-akan menjaga kebersihan adalah tugas mereka semata, tugas penjaga kebersihan semata, tugas penjaga sekolah semata. Kita menikmati lingkungan yang bersih, tetapi kita enggan berkontribusi dalam menjaganya. Kita membuang sampah sesuka hati, lalu berharap ada orang lain yang membersihkannya. Sadarkah kalian bahwa petugas kebersihan ini manusia seperti kita? Mereka bekerja keras setiap hari, memunguti sampah yang bukan mereka buang, membersihkan lantai yang bukan mereka kotorkan, dan memastikan lingkungan ini tetap nyaman untuk kita. Namun, alih-alih membantu, kita justru menambah beban mereka. Bayangkan jika suatu hari para petugas kebersihan mogok kerja. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum sekolah ini berubah menjadi tempat pembuangan akhir? Berapa banyak sampah yang akan menumpuk sebelum akhirnya kita sadar bahwa kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama. Anakku sekalian, kebersihan bukan hanya tentang membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan adalah cermin dari kepribadian, cermin dari pola pikir kita. Orang yang terbiasa hidup bersih adalah orang yang peduli, orang yang disiplin, dan orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang hidup dalam ketidakpedulian terhadap kebersihan adalah orang yang terbiasa menunda tanggung jawab dan mengandalkan orang lain. Coba bayangkan dua orang yang sedang berjalan bersama. Yang satu membuang bungkus permen ke tempat sampah, sementara yang lain membuangnya ke tanah begitu saja. Dari tindakan kecil itu saja, kita sudah melihat perbedaan karakter mereka. Siapa yang lebih peduli terhadap lingkungan? Siapa yang lebih bertanggung jawab? Siapa yang lebih memiliki kesadaran akan pentingnya kebersihan? Kebersihan bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga soal kebiasaan. Jika kita terbiasa hidup dalam lingkungan yang bersih, kita akan merasa tidak nyaman jika berada di tempat yang kotor. Sebaliknya, jika kita terbiasa hidup dalam lingkungan yang kotor, kita akan merasa itu adalah hal yang biasa. Jangan sampai kita menjadi orang yang terbiasa dengan kekotoran. Jangan sampai kita menjadi orang yang memandang sampah berserakan sebagai sesuatu yang wajar. Jika kita tidak bisa menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, bagaimana kita bisa diharapkan menjaga kebersihan di rumah, di tempat kerja, atau dimanapun kita berada? Anakku sekalian, saya tidak meminta kalian untuk melakukan hal besar. Saya tidak meminta kalian untuk membersihkan seluruh sekolah seorang diri. Yang saya minta hanyalah satu hal sederhana. Mulai dari diri sendiri,
Jika kalian melihat sampah, ambillah dan buanglah ke tempatnya. Jika kalian selesai makan, pastikan bekas makanan, sampah makanan tidak berserakan. Jika kalian melihat teman yang membuang sampah sembarangan, tegurlah dengan sopan. Hal-hal kecil ini mungkin tampak sepele, tapi jika semua orang melakukannya, dampaknya akan luar biasa. Kebersihan bukanlah hasil dari satu tindakan besar, tetapi dari ribuan tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten, yang dilakukan secara terus-menerus. Bayangkan jika setiap siswa di sekolah ini berkomitmen untuk menjaga kebersihan. Bayangkan jika tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan. Bayangkan jika setiap sudut sekolah ini tetap bersih dan nyaman. Bukankah itu lingkungan yang kita semua inginkan? Tentu jawabannya adalah iya. Anakku sekalian, kita semua memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan ini. Kebersihan bukan hanya tanggung jawab guru, bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, bukan hanya tanggung jawab penjaga sekolah, tapi tanggung jawab kita semua. Jangan tunggu peraturan yang lebih ketat, jangan tunggu hukuman, jangan tunggu teguran, jangan tunggu sampai lingkungan ini benar-benar kotor baru kita sadar. Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari sekarang. Jangan menunda-nunda. Jika kita ingin hidup di lingkungan yang bersih, maka kita harus menjadi bagian dari kebersihan itu. Jika kita ingin sekolah ini menjadi tempat yang nyaman, maka kita harus berkontribusi untuk menjaganya. Jangan menjadi orang yang hanya bisa mengeluh tapi tidak mau bertindak. Jangan menjadi orang yang hanya berharap tetapi tidak mau berusaha. Jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Anak-anakku sekalian, marilah kita renungkan kembali. Apakah kita sudah benar-benar peduli terhadap kebersihan? Atau jangan-jangan kita selama ini hanya menjadi penonton yang diam, atau bahkan pelaku yang tanpa sadar ikut menciptakan kekotoran? Saya berharap setelah amanah ini kita semua bisa lebih sadar, bisa lebih peduli. Jangan biarkan kata-kata ini hanya menjadi angin lalu. Jadikan ini sebagai awal dari perubahan yang dimulai dari hal kecil, perubahan yang dimulai dari diri sendiri, tetapi akan berdampak besar bagi lingkungan kita. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan lebih peduli terhadap kebersihan. Karena kebersihan bukan hanya soal lingkungan, tapi juga soal harga diri dan martabat kita sebagai manusia. Sekali lagi, saya ingin mengingatkan sesuai dengan pepatah Arab atau ada ungkapan Arab yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Dengan membiasakan hidup bersih, kita tidak hanya menjaga kesehatan diri sendiri, tapi juga memberikan dampak positif bagi orang lain. Demikian amanah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian amanah pembina upacara hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Saya tutup dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.